Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, dalam kepanikan, Master Hall Purple Star berteriak, "Apa yang sebenarnya kamu rencanakan?" Meskipun suaranya sangat kuat, tapi itu tidak lagi memiliki kesombongan dari sebelumnya. Master Hall Purple Star saat ini benar-benar kurang percaya diri. Karena bagaimanapun, itu bukan hanya kehidupan semua orang dari Aula Bintang Ungu, bahkan hidupnya sendiri ada di tangan Long Daozi. Long Daozi tidak repot-repot memperhatikan Master Hall Purple Star, namun sebaliknya, dia melihat ke Chu Feng. "Chu Feng, keluarkan batu penuntun bintangmu." Chu Feng pun tidak ragu, dan mengambil kedua batu penuntun bintang lalu menyerahkannya kepada Long Daozi. Setelah menerima dua batu penuntun bintang, Long Daozi melemparkannya ke Master Aula Bintang Ungu. "Hormatilah janjimu," ucap Long Daozi. Master Aula Bintang Ungu menyadari apa yang ingin dilakukan Long Daozi. Dia menuntut peringkat 3 keterampilan bela diri tabu tertinggi. Segera, Master Hall Purple Star mengambil peringkat 3 skill martial tabu tertingginya lagi. Namun, dia gemetar ketakutan ketika dia menyerahkannya kepada Long Daozi. Pandangan gelisah juga hadir di matanya, dan sepertinya dia mengkhawatirkan sesuatu. Setelah Long Daozi menerima peringkat 3 tabu tertinggi, ia langsung membuka gulungan itu. Setelah melihat isi gulungan itu, dia menyeringai sebelum berbalik untuk melihat Master Balai Bintang Ungu. "Apapun yang terjadi, kamu adalah penguasa Lower Starfield. Apakah kamu tidak merasa malu dengan melakukan cara ini?" Nada Long Daozi sangat menghina. Namun, Master Hall Purple Star tidak membantahnya, dan malah menundukkan kepalanya diam-diam. Seolah-olah dia secara diam-diam menerima penghinaan itu. Orang lain yang hadir juga bingung setelah melihat ini. Mereka tidak mengerti, mengapa Long Daozi menghina Master Balai Bintang Ungu. Semua orang, lihatlah sendiri, betapa tercela dan kejamnya seseorang dari Master Balai Ungu ini, ucap Long Daozi. Tampaknya mengetahui bahwa kerumunan terlihat bingung, Long Daozi melemparkan gulungan itu ke langit. Segera, gulungan itu terbuka ke bawah. Meskipun kata-kata yang tertulis di atasnya sangat kecil, tapi para kultivator yang hadir itu dapat melihatnya dengan jelas. Melihat gulungan itu, orang-orang dari generasi muda merasa bingung, bahkan mereka tidak dapat menentukan apa masalahnya. Namun, mereka yang berasal dari generasi yang lebih tua benar-benar terkejut. Mereka berhasil mengatakan bahwa, peringkat 3 skill martial tabu tertinggi itu sebenarnya palsu. Ternyata bahkan jika harta kultivasi tidak muncul, Balai Bintang Ungu tidak berencana untuk menegakkan janjinya. Sejak awal, dia tidak pernah berniat untuk memberikan peringkat 3 tabu martial skill tertinggi kepada orang-orang dari Starfield yang terlantar. Peringkat 3 tabu tertinggi yang telah disiapkannya adalah palsu. Dan yang paling menyebalkan dari semuanya adalah, bahkan jika 10 Starfield yang terabaikan menemukan kalau peringkat 3 tabu tertinggi adalah palsu, tapi tidak ada dari mereka yang berani mengatakan sesuatu karena takut kepada Aula Bintang Ungu. Mereka tidak punya pilihan selain menerima kehilangan mereka, dan menambah keluhan mereka yang tak terucapkan. Untungnya, Long Daozi telah muncul. Jika bukan karena dia, tidak ada yang akan tahu bahwa Hall Master Aula Bintang Ungu benar-benar tercela ini. Tidak heran kalau Long Daozi akan menghinanya. Perilakunya memang pantas dihina, dan bahkan layak untuk dipukuli. Bukannya aku tidak ingin memberikan peringkat ketiga tabu tertinggi. Hanya saja, Purple Star Hall kami hanya memiliki satu peringkat 3 tabu martial skill tertinggi. Itu adalah peringkat 3 tabu tertinggi mandi meteor ungu kita. Tapi, Purple Meteor Shower adalah harta karun Aula Purple Star Hall kami. Nenek moyang kita yang hebat telah menetapkan aturan, bahwa kita tidak bisa membocorkannya kepada orang luar. Selain itu, seseorang harus berlatih dalam teknik bela diri Purple Star Hall untuk mempelajari Purple Meteor Shower, kalau tidak, bahkan jika seseorang ingin mempelajarinya, maka itu akan sia-sia. Melihat rencananya telah terungkap, Master Hall Purple Star mengatakan yang sebenarnya. Karena itu yang terjadi, maka serahkan Purple Meteor Shower-nya, kata Long Daozi. Aku sudah mengatakannya, bahwa itu adalah harta perlindungan Balai Bintang Ungu yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita, dan tidak bisa diungkapkan kepada orang luar. Selain itu, bahkan jika Chu Feng bisa mendapatkannya dariku, itu masih akan sia-sia baginya.
Jika dia secara paksa mencoba untuk melatihnya, dia hanya akan berakhir kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Master Balai Bintang Ungu menekankan. Menjerit. Namun tepat setelah kata-katanya keluar dari mulutnya, jeritan dari orang-orang di Aula Bintang Ungu menjadi semakin menyedihkan. Bahkan ada orang yang meledak dan mati, para ahli tingkat Utmost Exalted itu berdarah dari semua lubang wajah mereka, dan mereka berada di ambang kehancuran. Itu secara alami disebabkan oleh Long Daozi. Aku tidak akan memaksamu, kamu dapat memilih apakah akan mematuhi aturan nenek moyang Purple Star Hall-mu itu, atau membiarkan Purple Star Hall-mu dihilangkan. Long Daozi melihat ke arah Master Aula Bintang Ungu, saat dia menyiksa orang-orang dari Aula Bintang Ungu. Aku akan memberikannya, aku akan memberikannya. Karena tak berdaya, Master Hall Purple Star tidak punya pilihan selain menerima syaratnya. Kemudian, ia secara pribadi mengeluarkan keterampilan bela diri perlindungan Aula Bintang Ungu mereka, yaitu peringkat 3 tabu tertinggi mandi meteor ungu. Setelah Long Daozi mengkonfirmasi validitas skill peringkat 3 tabu tertinggi, ia pun menyerahkannya kepada Chu Feng. Chu Feng tidak ragu-ragu, dan langsung menerima peringkat 3 tabu tertinggi itu. Seperti yang sudah terjadi, dia sudah benar-benar berselisih dengan Purple Star Hall. Bahkan jika bukan karena penampilan Long Daozi hari ini, dia dan Chu Heavenly Clan-nya mungkin sudah mati di sini. Karena itulah, Chu Feng tidak lagi memiliki keraguan. Bahkan dengan semua ini, Long Daozi masih tidak berencana untuk menyelamatkan orang-orang dari Aula Bintang Ungu. Meskipun dia berhenti menyiksa mereka, tapi dia mulai menghina mereka. Dia memiliki Master Hall Purple Star yang memimpin semua orang dari Hall Star Purple, itu untuk berlutut di depan Chu Feng dan Chu Heavenly Clansmen. Bagi Aula Bintang Ungu, ini adalah tindakan rasa malu dan penghinaan yang luar biasa. Namun, tidak satu pun dari mereka yang berani menolaknya. Mereka sudah sangat terhina hari ini. Jadi selama mereka bisa hidup, mereka rela melakukan apa saja. Melihat semua penatua dan murid dari Aula Bintang Ungu itu berlutut secara seragam kepada klan Surgawi Chu, orang-orang dari alam atas Bintang Ungu dan bintang lainnya merasa terengah-engah tak percaya. Sebelum perjamuan ini, tidak ada yang akan membayangkan bahwa raksasa seperti Aula Bintang Ungu akan tunduk pada klan Surgawi Chu belaka. Namun setelah semua ini terjadi di depan mereka, orang banyak tidak punya pilihan selain menerimanya. Leluhur Martial Starfield benar-benar berbeda dari sebelumnya, dan perubahan besar ini telah terjadi pada mereka. Leluhur Martial Starfield yang dianggap sebagai bintang terlemah di seluruh galaksi cahaya suci itu pasti akan muncul dalam kekuasaan, dan memiliki semua kekuatan di galaksi cahaya suci memperhatikan mereka. Selanjutnya, orang banyak tahu bahwa bukan hanya Long Daozi yang telah menyebabkan transformasi dari leluhur Martial Starfield. Orang yang paling penting adalah, dialah jenius Chu Feng yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hahaha, tiba-tiba saja ledakan tawa aneh meledak di langit. Saat tawa itu bergema, langit dan bumi mulai berubah. Ini membuat semua orang menyadari bahwa pemilik tawa itu sangat luar biasa. Master Balai Li, bukankah kamu terlalu memalukan? Bagaimana kamu bisa benar-benar membungkuk ketumpukan sampah dari Starfield yang ditinggalkan itu? Kemudian, seorang lelaki tua muncul di hadapan orang banyak. Pria tua ini berdiri di langit. Lebih dari 10.000 meter di udara, tubuhnya yang berukuran manusia terlihat sangat kecil. Namun, kebetulan juga lelaki tua ini memancarkan aura yang sangat kuat. Meskipun dia bertubuh kecil, tapi dia melihat ke bawah dengan postur menghadap manusia seperti penguasa. Seolah-olah seluruh tempat ini berada di bawah kendalinya. Selanjutnya, plat token di pinggangnya menyebabkan banyak orang mengubah ekspresi mereka. Di plat token itu ada tulisan Seven Stars Alliance. Tuan Lei Tong, selamatkan aku. Master Aula Bintang Ungu tidak hanya berdiri, tetapi dia juga memohon bantuan. Melihat itu, Chu Feng berteriak oh tidak di dalam hatinya. Dia tidak tahu siapa lelaki tua dari aliansi Bintang 7 ini. Tapi melalui percakapan orang banyak, dia belajar tentang keberadaan seperti apa aliansi 7 bintang itu. Seven Stars Alliance adalah tuan dari Middle Starfield. Mereka adalah kekuatan yang jauh lebih unggul dari Aula Bintang Ungu. Adapun orang tua itu, dia bernama Lei Tong, dan merupakan salah satu dari tetua aliansi Bintang 7. Yang paling penting, Purple Star Hall adalah salah satu kekuatan cabang Seven Stars Alliance. Dalam istilah yang lebih sederhana, aliansi Bintang 7 adalah dukungannya Aula Bintang Ungu.
Apa maksudmu berteriak seperti itu? Apakah kamu masih belum cukup untuk dipermalukan? Di dunia kultivasi bela diri, tidak perlu berkonspirasi dalam gelap maupun berkonspirasi secara terbuka. Karena kamu telah gagal mengalahkan lawanmu, maka kamu berhak atas apa yang terjadi pada dirimu. Lei Tong tidak bertindak untuk membantu Master Hall Purple Star, namun sebagai gantinya, dia mulai mencaci makinya. Karena itulah, orang banyak berpikir bahwa Lei Tong adalah orang yang masuk akal yang menangani hal-hal dengan benar. Namun tepat setelah Lei Tong selesai mengucapkan kata-kata itu, dia mengalihkan pandangannya ke arah Long Daozi. Selain itu, kamu juga tidak boleh terlalu berlebihan. Semua orang dari Aula Bintang Ungu tidak perlu berlutut, dan permintaan maaf semacam ini saja sudah cukup. Namun bahkan warisan dari leluhur seseorang tidak bisa hilang, kamu harus mengembalikan Shower Meteor Purple Tabu peringkat 3 yang agung itu. Lei Tong masih berdiri di atas awan, dan melihat ke bawah saat dia mengucapkan kata-kata itu. Meskipun itu jelas pertama kalinya dia bertemu Long Daozi, dan ia memiliki peringkat 6 Utmost Exalted juga, tapi dia memandang Long Daozi seolah-olah dia adalah bawahannya. Dia tidak berkonsultasi dengan Long Daozi, tapi sebaliknya, dia yang memerintahkannya. Namun kebetulan juga, bahwa tidak ada yang merasa kesombongan Lei Tong ini menjadi tidak pantas. Karena bagaimanapun, dia adalah seseorang dengan status luar biasa dan kekuatan yang mengesankan. Dia memang memenuhi syarat untuk berbicara dengan Long Daozi sedemikian rupa. Selain itu, sebuah adegan yang mengejutkan kerumunan pun terjadi. Long Daozi tidak menunjukkan rasa takut terhadap penatua tertinggi Seven Stars Alliance ini, malahan sebaliknya, dia tersenyum dengan jijik. Lalu apa yang dia katakannya, ini benar-benar mengejutkan orang banyak. Kamu pikir siapa berani menyuruhku seperti itu, ucap Long Daozi. Semua kerumunan terdiam saat mendengar kata-kata itu, dan mereka tidak berani mempercayai telinga mereka. Apakah Long Daozi ini menjadi gila? Bagaimana dia bisa berani berbicara dengan Lei Tong sedemikian rupa? Bahkan jika dia memiliki kekuatan pertempuran yang luar biasa dan mungkin lebih kuat daripada Lei Tong, tapi dia masih harus mempertimbangkan status mereka masing-masing. Tidak peduli seberapa kuat Long Daozi ini, dia tetap saja dia. Lei Tong di sisi lain, dia ini berbeda. Di belakangnya adalah aliansi bintang 7. Belum lagi peringkat 6 Utmost Exalted, bahkan aliansi 7 bintang memiliki beberapa peringkat 7 Utmost Exalted. Selanjutnya, Master Alliance mereka telah mencapai peringkat 8 Utmost Exalted lebih dari 3000 tahun yang lalu. Setelah 3000 tahun, ia berada di peringkat 8 Utmost Exalted, dan bisa membuat terobosan untuk peringkat 9 Utmost Exalted setiap saat. Eksistensi seperti itu tidak bisa diprovokasi Long Daozi. Setelah semua, perbedaan antara kultivator adalah satu, yaitu di mana satu tingkat kultivasi sama dengan perbedaan antara langit dan bumi. Jika Long Daozi menyinggung aliansi 7 bintang, bahkan tidak akan ada kebutuhan bagi master aliansi mereka untuk bertindak. Mereka bisa mengirim peringkat 7 Utmost Exalted, dan seluruh kota naga marsial ancestral akan musnah. Kamu pikir kamu sedang berbicara dengan siapa? Apakah kamu mengutukku? Lei Tong bertanya dengan suara keras. Bukan hanya para pengamat yang merasa bahwa mereka salah dengar, tapi bahkan dia sendiri merasa bahwa dirinya mungkin salah mendengar perkataan Long Daozi. Jika bukan kamu, lalu siapa yang harus aku kutuk? Jawab Long Daozi. Sampah Starfield yang terabaikan, kamu benar-benar mencari mati. Teriak Lei Tong yang menjadi sangat marah. Dia menembakkan serangan telapak tangannya, dan kekuatan bela diri yang tak terbatas berubah menjadi tangan raksasa yang terlihat. Tangan raksasa itu sangat besar, dan itu diukur beberapa puluh ribu meter sampai menutupi langit dan bumi. Jika itu mendarat, bukan hanya Long Daozi yang akan menderita, tapi sebaliknya, banyak orang yang hadir juga akan menderita malapetaka di sampingnya. Namun yang mengejutkan banyak orang adalah, Long Daozi bahkan tidak repot-repot melirik serangan yang datang, malah sebaliknya, dia hanya melambaikan tangannya ke atas. Tidak ada serangan mengejutkan yang muncul, dan Long Daozi tidak menggunakan keterampilan bela diri apapun, itu hanya kekuatan bela diri biasa yang melonjak ke langit. Namun kekuatan bela dirinya ini dapat menerobos segalanya, dan dengan mudah mengalahkan tangan raksasa kekuatan bela diri Lei Tong. Dan yang paling mengejutkan dari semuanya adalah, meskipun itu adalah konfrontasi sederhana, tapi Lei Tong sebenarnya terhuyung beberapa langkah di udara.
Setelah dia menstabilkan dirinya, dia benar-benar memegang dadanya, dan menunjukkan ekspresi kesakitan. Penampilannya yang menyimpang itu membuatnya tampak seperti sedang melawan sesuatu dengan susah payah. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahannya lagi. Dia membuka mulutnya, dan menyemprotkan banyak darah. Bahkan darah menyembur keluar dari telinga, hidung, dan sudut matanya juga. Setelah kehilangan darah, Lei Tong sebenarnya tidak bisa berdiri kokoh. Dia kehilangan kemampuannya untuk terbang dan mulai jatuh dari langit. Segera, Master Hall Purple Star bergegas untuk menangkapnya. Kalau tidak, Lei Tong pasti akan jatuh ke tanah. Ini, orang banyak tidak berani mempercayai mata mereka, itu ketika mereka menyaksikan adegan ini. Meskipun mereka sudah tahu bahwa kekuatan pertempuran Long Daozi sangat kuat, tapi tidak ada dari mereka yang membayangkan bahwa kekuatan pertempurannya sekuat ini. Meskipun mereka berdua peringkat 6 Utmost Exalted, tapi dia berhasil melukai Lei Tong dengan lambaian tangan. Benar-benar terlalu lemah, aku tidak pernah membayangkan bahwa akan ada seseorang yang selemah ini. Kekuatanmu jauh lebih rendah bahkan daripada Master Hall Purple Star. Seperti yang aku lihat, aliansi 7 bintang pasti telah menghabiskan banyak sumber daya padamu, itu agar kamu mendapatkan peringkat 6 Utmost Exalted. Setelah melukai Lei Tong dengan serius, Long Daozi mulai menghinanya. Namun, penghinaannya ini tidak beralasan. Chu Feng bisa mengatakan bahwa meskipun Lei Tong adalah peringkat 6 Utmost Exalted, tapi kultivasinya sangat lemah, dan tidak tegas sama sekali. Ini adalah alasannya, mengapa ada perbedaan yang sangat besar antara dia dan Long Daozi. Kamu sialan, Anda berani melukai aku, kamu pasti akan mati. Aliansi 7 bintang kami akan turun di Starfield Martial Ancestralmu, kota naga Martial Ancestral. Tidak hanya kamu akan mati, tetapi semua orang dari kota naga Martial leluhurmu juga akan mati. Pada saat itu, kamu akan menyadari betapa besar kesalahan yang kamu buat hari ini. Meskipun Lei Tong terluka parah, tapi dia masih berbicara jahat kepada Long Daozi. Namun meski begitu, ia memiliki keyakinan untuk melakukannya, karena bagaimanapun, berdiri di belakangnya adalah aliansi 7 bintang. Orang tua bodoh lain yang menggunakan dukungan mereka, itu hanya untuk menekan orang lain karena kekuatan mereka sendiri tidak cukup. Aliansi 7 bintang belakamu itu benar-benar berani menyentuh kota naga bela diri leluhurku. Buka mata anjingmu, dan perhatikan ini dengan cermat. Long Daozi mengeluarkan plat token saat dia berbicara. Sebelum kerumunan bahkan bisa melihat penampilan plat token itu dengan jelas, seberkas cahaya melonjak keluar ke langit yang cerah. Cahaya itu menutupi langit, seperti awan, itu menyelimuti kerumunan di bawah. Namun ketika sinar cahaya turun dari langit, aura khusus langsung menyertainya. Itu bukan kekuatan yang menindas, dan juga bukan kekuatan bela diri atau kekuatan roh. Itu adalah kekuatan keturunan. Begitu kekuatan garis keturunan itu muncul, banyak para kultivator merasa jiwa mereka bergetar. Itu adalah kekuatan garis keturunan yang sangat kuat. Bahkan Chu Feng mengungkapkan pandangan terkejut saat merasakan kekuatan garis keturunan itu. Meskipun kekuatan garis keturunan yang menutupi langit tidak membawa rasa takut kepada Chu Feng, tapi dia masih bisa merasakan betapa kuatnya itu. Kemudian, kekuatan garis keturunan itu mulai berubah, dan dua kata raksasa muncul dari cahaya. Klan Naga. Ketakjuban memenuhi wajah semua orang yang hadir pada saat mereka melihat kata-kata itu. Segera setelah itu, mereka semua berlutut di tanah. Kami memberi hormat kepada tuanku. Orang-orang itu membungkuk hormat kepada Long Daozi. Bahkan Chu Heavenly Clansman dan orang-orang dari Purple Star Hall melakukan hal yang sama. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.